Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam, semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad. Sahabat sirah, hari ini kita akan menyelami salah satu babak terpenting dalam sejarah Islam, tahun ke-9 Hijriyah, sebuah tahun yang menjadi penanda kematangan dan meluasnya cahaya Islam. Tahun ini disebut juga Sanad al-Wufud, tahun utusan-utusan. Peristiwa besar yang mendominasi tahun ke-9 Hijriah adalah Perang Tabuk. Perang ini terjadi pada bulan Rajab. Latar belakangnya adalah berita bahwa Kekaisaran Romawi yang merupakan kekuatan adidaya saat itu tengah mengumpulkan pasukan besar di perbatasan utara untuk menyerang Madinah. Perintah Rasulullah SAW untuk bersiap datang di saat yang sangat sulit. Musim panas ekstrim, musim panen kurma, dan jarak perjalanan yang sangat jauh. Oleh karena kesulitan ini, Perang Tabuk juga dikenal sebagai Ghazwah al-Usrah, perang kesulitan. Rasulullah SAW memimpin 30.000 pasukan. Pengorbanan harta dan jiwa terlihat jelas. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya dan Utsman bin Affan mendanai sepertiga perlengkapan pasukan. Pasukan Muslim tiba di Tabuk. Pasukan Romawi terkejut dan gentar memilih mundur sebelum terjadi pertempuran. Kemenangan pun diraih tanpa pertumpahan darah. Apa ibrah atau pelajaran penting dari Perang Tabuk? Pertama, pentingnya kesiapsiagaan. Umat Islam harus selalu siap menghadapi ancaman terbesar sekalipun. Kedua, keikhlasan dalam pengorbanan. Kisah Abu Bakar dan Utsman mengajarkan bahwa ketaatan kepada agama harus diwujudkan dengan pengorbanan harta yang terbaik. Ketiga, ujian keimanan. Perang ini menguji kesetiaan dan memisahkan mukmin sejati dari orang-orang munafik, sekaligus menunjukkan penerimaan taubat Allah bagi sahabat yang jujur seperti Ka'ab bin Malik. Keempat, wasiat persatuan. Kekuatan yang bersatu, walau dalam kondisi sulit, mampu menggentarkan musuh. Tahun ke-9 Hijriah juga menjadi penentu dalam aspek hukum dan ritual. Pada tahun ini, turunlah permulaan surah At-Taubah, yang dikenal juga sebagai surah Bara'ah. Ayat-ayat ini membatalkan perjanjian dengan kaum musyrikin yang telah melanggar janji mereka dan secara tegas melarang orang musyrik melakukan ibadah haji di Ka'bah. Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan ayat-ayat ini dalam rombongan haji yang dipimpin Abu Bakar. Inilah haji pertama umat Islam secara utuh di bawah naungan Islam setelah Fathu Makkah, menandai pembersihan total Ka'bah dari syirik dan penegasan status Makkah sebagai pusat murni tauhid. Dua peristiwa ini memuat ibrah yang sangat mendalam, prinsip ketegasan dalam akidah. Ayat Bara'ah mengajarkan bahwa dalam masalah keyakinan dan penjagaan rumah Allah tidak boleh ada kompromi. Kedua, penghormatan kedudukan Ahlul Bait. Pengutusan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan pesan penting ini menunjukkan kepercayaan Rasulullah SAW terhadap Ali sebagai kerabat terdekat. Ketiga, kewajiban ibadah. Pelaksanaan haji oleh kaum muslimin menegaskan berlakunya rukun Islam yang kelima. Puncak dari tahun ke-9 Hijriah adalah gelombang delegasi dari berbagai suku di seluruh Jazirah Arab yang berbondong-bondong datang ke Madinah. Inilah mengapa tahun ini dijuluki Sanad al-Wufud, tahun utusan-utusan. Kabilah-kabilah datang untuk menyatakan keislaman mereka, membuat perjanjian damai, atau berdialog dengan Rasulullah SAW. Ibrah dari fenomena ini adalah kemenangan hati. Islam tidak hanya menang secara militer, tetapi telah memenangkan hati masyarakat. Kedua, kelembutan dalam berdialog. Pertemuan dengan utusan dari Najran yang menghasilkan perjanjian damai tanpa pemaksaan agama, menegaskan prinsip toleransi dalam Islam. Ketiga, tanda akhir kenabian. Gelombang masuk Islam ini menjadi penanda bahwa misi Rasulullah SAW telah mendekati sempurna. Sahabat sirah, tahun ke-9 Hijriah adalah tahun pembersihan, penegasan, dan penyempurnaan. Ia mengajarkan kita
bahwa ketaatan total, kesiapan menghadapi tantangan, dan ketegasan dalam prinsip adalah kunci keberhasilan dakwah dan kemuliaan umat. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa agung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.